Shucks. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Selamat datang di ibadah raya GBT HOB Cempaka Mas. Di tempat ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama berkumpul beribadah di tempat ini. Kita mau sama-sama menyenangkan Tuhan. Kita sama-sama mau sembah Dia. Dia Raja di atas segala raja. Dia Yesus Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, kami bersyukur buat setiap berkat Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur buat setiap anugerah Tuhan di sepanjang hari yang boleh kami jalani. Dan Tuhan, kembali pada hari ini kami rindu beribadah kepadamu. Kami rindu menyembahmu, memujimu ya Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap permasalahan kami. Bapa, kami datang hari ini dengan segala kerendahan hati. Biarlah kuasa anugerah Tuhan saja yang hadir dalam setiap ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah kepadamu. Amin. Haleluya. Saudara, kita mau angkat pujian ini. Kita mau mengatakan bahwa hanya Yesus yang sanggup yang kami andalkan. Kami perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dia Tuhan yang sangat luar biasa. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Engkau. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Kau yang ku percaya di setiap waktu. Ada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Sama-sama kita mengangkat pujian ini. Desa untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya penuh. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Sekali lagi kita katakan. Ku perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Menantikanmu. Ku percaya Kau penuh. Percaya Kau penuh pengharapanku. Harapanku di dalam-Mu Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Ada lain yang ku andalkan.
Anda. Lebih sungguh lagi kita mau katakan pujian ini. Siapapun juga hanya Yesus yang ku percaya di setiap waktu. Ada lain yang ku andalkan. Selalu lebih sungguh katakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, hanya Kau Tuhan. Lebih siapapun juga Yesus percaya di setiap waktu. Ada lain yang ku andalkan. Selalu katakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga Yesus. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Ada lain yang ku andalkan. Tiada lain, tiada lain yang ku andalkan. Sekali katakan tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, beri kemuliaan buat Tuhan. Oh Yesus yang ku andalkan. Sebab Yesus yang ku andalkan. Haleluya. Oh haleluya. Mari sembah Dia. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa yang Kau yang kami andalkan. Bapa yang Kau yang kami andalkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Yesuslah Raja. Mari sama-sama kita ambil saat teduh. Kita mau berdiam di kaki Tuhan. Dan kita mau mengatakan hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Yesuslah Raja. Haleluya. Haleluya. Yesus yang kami andalkan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Sekali kita katakan ku yakin, ku yakin, ku yakin. Amin. Hadir Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan.
terjadi di sini. Oh haleluya, kemuliaan buat Tuhan. Kita angkat pujian ini, ku menyembahmu, ku menyembah dalam tubuh hadiratmu. Hampiri kuasa kasih karuniamu Bapa. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu. Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Dengan iman kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini, Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Lebih sungguh katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Dan kami memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami percaya kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang terwakili oleh kehadiran Roh Kudus di tempat ini. Roh Kudus tidak pernah iri hati ketika kami menyembah dan memuliakan nama di atas segala nama, Yesus Kristus. Kami percaya bahwa di sini yang harus dipermuliakan, yang harus diagungkan, ditinggikan, bukan manusia, bukan karya-karya manusia, tapi karyamu yang agung dan namamu yang ajaib, Yesua Hamatia, Yahweh yang menjelma jadi manusia, menyelamatkan kami sekalian. Dan sekarang dia hadir dalam rohnya yang kudus untuk memberkati kami. Dalam kami menikmati firman-Mu ya Tuhan, silakan Roh Kudus pengurapan-Mu dahsyat seperti pada pujian tadi. Engkau mengurapi pemimpin pujian, para singers, para pemain musik dengan begitu indah dan ajaib. Kami semua merasakan pengurapan yang indah itu Tuhan. Lanjutkan pengurapan ini supaya kami menerima isi hati Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami pada ibadah raya minggu ini. Ini doa kami dengan penuh iman. Kami berdoa, kami meminta supaya Roh Kudus memberkati kami dengan firman-Mu, firman Tuhan Yesua Hamatia pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesua Hamatia kami mendoakan semua ini. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak dan Saudara. Shalom. Ya, hari ini saudara-saudara, saya ingin nyanyi lebih dulu deh. Saya ingin nyanyi lebih dulu. Kemanakah aku dapat pergi? Silakan kalau mau singersnya boleh ikut nyanyi. Ya, saudara, saya ingin nyanyi lebih dulu lagu ini. Lalu nanti kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Dan sungguh besar. Ya. Makasih katanya. Mari kita ikuti nyanyian ini, saudara. Haleluya. Terima kasih. Haleluya.
manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh benar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terlewati bagiku. Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terlewati bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Saudara, apa yang Tuhan pikirkan tentang kita itu di luar nalar kita. Dia memikirkan kita, baginya kita indah. Amin. Baginya, saudara pegang dadamu, saya indah. Amin. Dan saudaraku, ini luar biasa. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat hari-hari ini ada fakta bahwa orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh, orang-orang yang menginspirasi banyak anak-anak muda, orang-orang yang menginspirasi banyak orang, ternyata Tuhan panggil lebih dulu. Tentu saudara tahu hari-hari ini kita sedang, ya, kekristenan di Indonesia sedang berduka dengan Tuhan panggil pulang Bapak Radia Oloan Panggabean, ya, seorang pendeta yang masih muda, ya, melayani anak-anak muda dari berbagai kalangan, dan dia berhasil menginspirasi banyak orang. Ya, ada TV muda.tv gitu ya. Dan itu benar-benar menjadi berkat bagi banyak anak-anak muda, saudara-saudaraku. Tetapi rupanya Tuhan memanggil dia lebih dulu. Tuhan menganggap dia sangat berharga untuk dibawa pulang ke tempat yang indah yang tersedia baginya. Nah, saudara, tentu kita harus memikirkan bagaimana kelanjutan pelayanan ini. Bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya. Ya, 4 orang anak ini sudah masih kecil-kecil. Namun, sebagaimana yang terjadi pada generasi Musa, ketika Musa diangkat oleh Tuhan, tinggal anak muda yang namanya Yosua. Tetapi Tuhan ternyata menyertai Yosua sampai
bangsa Israel bisa dipimpin oleh anak muda ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, seperti itulah kiranya doa kita untuk keluarga ini, supaya anak-anak dari almarhum Bapak Raditya dan istrinya bisa melanjutkan pelayanan, sehingga bisa membawa kemuliaan yang lebih besar lagi, saudara-saudara. Amin. Saudaraku, hari-hari ini juga saya sedang agak berduka karena satu gereja yang kita sudah, maaf, bukan pengaruhi, tapi kita sampaikan kebenaran tentang nama Bapa, dan gereja ini menerima, tapi hamba Tuhannya masih muda juga dipanggil pulang. Ya, jadi di Solo itu, saudaraku, itu adalah sebuah gereja yang kita sudah menyatakan kebenaran firman Tuhan di sana, namun ternyata dipanggil pulang. Kemarin saya mendengar kabar dari iparnya pendeta ini, ya, mendengar kabar bahwa mereka butuh mentoring, butuh bimbingan, saudara-saudara, butuh doa. Karena istrinya belum biasa untuk pelayanan, anak-anaknya yang satu baru lulus kuliah, dan perempuan lagi sudah punya dapat pekerjaan di Jakarta, jadi nggak mungkin untuk jadi pelayan Tuhan di Solo. Karena itu kita berdoa supaya Ibu Nathanael ini bisa meneruskan pelayanan. Dan saudara, yaitu sama seperti Musa. Ya, tapi saya ingin memberikan sebuah gambaran saat ini yang mirip sama, namun ada perbedaannya. Kalau Musa diangkat Tuhan, kalau Pak Raditya, Pak Nathanael diangkat Tuhan, itu bukan karena umatnya atau Pak Raditya atau Pak Nathanael berdosa, bukan. Tapi Tuhan sudah menetapkan bahwa itulah yang terbaik bagi mereka, seperti Musa diangkat oleh Tuhan. Tapi yang saya akan berikan gambaran kepada kita sekalian adalah tentang bangsa Israel yang jatuh karena keberdosaannya, lalu Tuhan harus membuang mereka ke pembuangan. Dan ini akan saya khotbahkan, saudara-saudaraku. Keterpencilannya, ya, ketertinggalannya, yang tertinggal itu sisa Israel yang ada di negeri Israel pada waktu itu, saudara-saudaraku, karena sebagian besar dibuang ke pembuangan. Sisa yang ada ini, inilah yang saya akan sampaikan melalui firman Tuhan pada hari ini. Mari Pak. Jadi ada tema berakar dan bertumbuh untuk berbuah lebat. Ayatnya ada dalam Yesaya 37 ayat 31, dan ayat ini sedang menunjuk kepada sisa Israel itu, saudara-saudara. Oke, mari kita baca dulu ayatnya, saudara-saudara. Kita baca bersama-sama. Ada di sini Yesaya 37 ayat 31. Boleh saudara baca dalam kitab suci saudara. Boleh juga ikut di sini dari Bill, saya ambil sama-sama. Mari, 2, 3. Maka selanjutnya sisa dari kaum Yehuda yang terluput akan kembali berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Saudara-saudara, ada sisa bangsa Israel yang tertinggal. Sebagian besar diangkut ke pembuangan. Siapa yang diangkut ke pembuangan, saudara-saudaraku, ya? Jadi kita melihat keadaan sisa Israel ketika sebagian besar diangkut ke pembuangan. Siapa saja yang diangkut ke pembuangan? Perhatikan, saudaraku, orang-orang Yahudi terbaik itu diangkut ke pembuangan. Pemuda-pemuda yang pandai, yang smart, ya, para bangsawan yang hebat-hebat, dan orang-orang yang masih kuat untuk menjadi pekerja-pekerja, itu semua diangkut ke pembuangan, saudara-saudara. Jadi yang sisa itu betul-betul adalah generasi yang sepertinya tidak ada harapan. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan kondisi dari Ibu Yohana dan anak-anak yang 4 itu, atau yang saya tadi katakan Ibu Nathanael dengan anak-anaknya, gitu, saudara-saudara, kelihatannya mirip, tapi bedanya adalah ini karena keberdosaan Israel. Saudara-saudara, itu saja bedanya, ya. Namun keterpencilannya, kesendiriannya, ketertinggalannya itu sama. Jadi orang Israel yang tertinggal itu adalah orang-orang yang tidak mungkin kelihatannya di mata manusia tidak mungkin bisa mengalami pemulihan. Mustahil bisa membangun wilayahnya kembali tanpa sumber daya manusia yang memadai. Orang-orang Israel yang tertinggal itu hanya orang-orang yang, ya,
sumber daya manusianya tidak memadai untuk membangun kembali wilayahnya. Dan ini memang menjadi sebuah strategi dari tujuan penjajah. Setiap penjajah itu menguasai wilayah jajahannya, pengennya selamanya. Untuk bisa menjajah selamanya, maka jangan sampai ada orang-orang yang bisa jadi pemimpin, yang bisa jadi penggerak, motivator untuk membangun kembali kebersamaan mereka sebagai bangsa, saudara-saudara. Itu sebabnya semua orang pintar itu dibawa ke pembuangan. Nah, saudara-saudara, diantaranya Daniel, Yehezkiel, Sadrach, Meshach, Abednego itu adalah orang-orang pandai yang dibawa ke pembuangan. Mordekai itu adalah orang pandai yang dibawa ke pembuangan. Saudara-saudaraku, namun Tuhan berjanji akan memulihkan sisa Israel itu. Saudara, Tuhan berjanji akan memulihkan sisa Israel. Tuhan berjanji akan memulihkan DKI Muda. Tuhan berjanji akan memulihkan GBT di Solo. Amin. Tuhan berjanji akan memulihkan siapapun yang sedang merasa terpencil, sedang merasa kesepian, sedang merasa kesendirian, sedang merasa tertolak, sedang merasa direndahkan, sedang menganggap diri aku tidak berdaya. Tuhan janji mau memulihkan kita semua. Amin. Dan itu ada dalam Zakaria 8 ayat 11 sampai 13. Saudara bisa baca Zakaria 8 ayat 11 sampai 13. Maaf. Ini belum digeser, Pak Yan. Bisa matiin dulu, tolong digeser ke kemarin. Sebenarnya rupanya malam saya robah-robah sedikit, tapi lupa digeser balik. Pak Yan bisa ya, tolong ya, geser balik. Itu ada ayat, Pak Yan. Ya, saudara-saudara, jadi itu yang Tuhan janjikan. Dalam Zakaria jelas sekali perjanjian bahwa Tuhan akan memulihkan sisa Israel itu. Dan perjanjian ini itu berlaku bukan hanya bagi Israel, tapi bagi siapapun yang sedang merasa bahwa rohnya itu sedang dibawa ke sebuah tempat yang sangat terpencil. Tapi di situ Tuhan hadir, saudara-saudara. Mungkin boleh digeser sedikit lagi, Pak Yan, tapi lama ya. Oke. Ada beberapa ayat lagi kalau nggak salah, Pak Yan. Tolong semuanya dulu. Nah, jadi saudara-saudara, ini adalah janji Tuhan untuk memulihkan. Nah, kita percaya, saudara, pada masa-masa seperti ini, di mana kita tidak mengerti apa sih maunya Tuhan. Kok orang-orang hebat, orang-orang baik, kok dipanggil lebih dulu? Kita mungkin nggak mengerti, apalagi keluarganya, saudaraku. Mereka pasti nggak mengerti. Tapi Tuhan ternyata punya jalan, punya rencana yang sangat luar biasa. Juga Kristenan dimanapun, termasuk di Indonesia, saudaraku, kita kalau sedang merasa terkucilkan, tersendiri, ada janji Tuhan untuk pemulihan. Janjinya dalam Zakaria 8 ayat 11 sampai 13 mengatakan, namun sekarang aku tidak akan seperti hari-hari yang lalu lagi kepada sisa bangsa ini. Firman Yahweh Sebaot. Sebab benih akan bersemi, pohon anggur akan menghasilkan buahnya, tanah akan memberikan hasilnya, langit akan menurunkan embunnya, dan aku akan membuat sisa bangsa ini mewarisi semuanya itu. Lalu sebagaimana kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai keluarga Yehuda dan Israel, demikianlah aku akan menyelamatkan kamu, dan kamu akan menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah tanganmu. Amin. Ini janji Tuhan untuk memulihkan saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan janji akan memulihkan. Jadi umat Tuhan jangan putus asa karena ada janji Tuhan. Sebab Tuhan selalu punya cara untuk memberi jalan keluar pada setiap permasalahan yang dihadapi oleh gereja, oleh umat Tuhan, oleh saudara, oleh saya, oleh keluarga-keluarga yang sedang berduka. Tuhan punya cara untuk memberi jalan keluar kepada mereka. Itu tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan tidak akan menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Sebab Elohim itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu. Sebaliknya dengan pencobaan itu, Dia pun akan membuat jalan keluar supaya kamu sanggup menanggungnya. Saudara-saudaraku, inilah yang Tuhan janjikan bagi umat Tuhan. Siapapun di sini, kalau saudara sedang merasa tertolak, saudara sedang dianggap tidak berguna,
Saudara sedang di kantor mungkin punya permasalahan, ditekan oleh atasanmu atau oleh teman-temanmu, sudah dianggap gak becus bekerja. Saudara dengar baik-baik. Ada sesuatu yang Tuhan janjikan. Tuhan memberi jalan keluar kepada saudara dalam pencobaan saudara ini. Amin. Nah, saudara-saudaraku, coba kita amati jalan keluar itu. Dia sendiri memberi petunjuk, yaitu sebuah metode pemulihan. Yaitu apa? Ayat mas kita tadi. Berakar, bertumbuh, dan ini yang akan membuat kita bisa berbuah. Ini yang akan bisa membuat kita menggenapi Zakaria 8 ayat 11 sampai 13. Kalau kita berakar terus, kalau kita bisa bertumbuh, maka kita akhirnya akan berbuah lebat. Amin. Saudaraku, itu ayat mas kita. Coba saudaraku kita melihat satu persatu. Ini metodenya, ini prinsipnya yang Tuhan berikan kepada setiap orang, kepada sisa Israel yang sedang mengalami keterpurukan itu. Saudara-saudaraku, berakar ke bawah. Saudaraku, saya mengambil contoh pohon kurma. Itu hidup di area padang pasir. Orang-orang yang sekarang terpencil, tersendiri. Sepertinya, saudara-saudaraku, orang-orang yang pemimpin yang dipercayainya telah dibawa pergi. Mereka sendirian. Mereka nggak mampu kelihatannya. Tapi lihat, pohon kurma itu hidup di area padang pasir. Sama seperti mereka, itu tempat yang sangat gersang dan mustahil bagi mereka untuk bisa tetap bertumbuh. Untuk pohon-pohon lain tetap dapat tumbuh di padang pasir itu sangat mustahil, saudara-saudaraku. Saudaraku, tapi pohon kurma ini bisa tumbuh di padang pasir. Dengan begitu kokohnya kita melihat pohon kurma ini, saudara-saudaraku. Saudara-saudara, jadi apa yang harus kita lihat dari sini? Pohon kurma ditanam melalui bijinya. Ini prinsip yang harus kita ketahui. Orang harus membuat lubang di tanah pasir tersebut. Di sanalah biji kurma ditanam. Dan di atasnya ditutup dengan tumpukan batu. Saudara, seperti inilah proses penanaman pohon kurma di padang, di timur tengah, saudara-saudara. Biji kurma ditanam, lalu ditumpuk dengan batu di atas pasir ini. Dibuat lubang yang cukup dalam dulu. Ditumpuki batu, saudara-saudara. Saudaraku, apa yang terjadi? Hanya ada satu kemungkinan bagi biji kurma, yaitu berakar ke bawah. Pak, ada kemungkinan yang lain. Dia akan mati. Tidak, saudara-saudara. Dia adalah sesuatu yang di dalamnya Tuhan berikan kehidupan. Siapapun, orang percaya yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus HaMasiah adalah orang yang telah memiliki kehidupan yang baru. Amin. Amin. Jadi saudara-saudaraku, satu-satunya kemungkinan bagi biji kurma itu, bagi kita semua yang terpencil, yang sendirian, kita berakar ke bawah, saudara-saudara. Di atas ada batu. Ini ada penghalang yang besar bagi mimpi-mimpi kita. Jika kita melihatnya hanya dari kacamata kita, dari teropong kita, dari perspektif kita, maka mimpi-mimpi kita itu bisa jadi kandas. Mimpi kita bisa jadi pudar dan sirna. Kalau kita hanya melihat kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan besar, ada batu besar yang menghalangi kita. Kalau keluarga yang sedang berduka itu hanya melihat batu besar sedang menutupi mereka. Kalau gereja di Indonesia hanya melihat batu besar sedang menutupi gereja. Kalau saudara dan saya saat ini hanya melihat batu besar itu saja, maka apa yang dijanjikan dalam Zakaria tadi tidak mungkin bisa terjadi. Tapi ketika kita pakai kacamatanya Tuhan, saudara-saudaraku, kita melihat masalah yang besar di bumi ini, gunung yang besar, tinggi besar. Tapi kalau kita naik lebih tinggi dari gunung itu, kita ada di atas pesawat, maka kita lihat gunung itu ternyata kecil, saudara. Dari kacamata Tuhan, gunung yang besar buat saudara, itu pasti terlihat kecil. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku, mari kita lihat dengan kacamata Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, berakar ke bawah. Biji kurma kelihatannya mati, tapi di dalamnya ada potensi kehidupan.
Saudara dan keluarga-keluarga yang sedang berduka kelihatannya nggak berdaya. Tapi di dalam mereka, di dalam kita semua, ada sesuatu, ada potensi kehidupan, ada DNA yang baru yang Tuhan berikan, saudara-saudaraku. Itu adalah anugerah Sang Maha Pencipta, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Potensi itu akan menjadi yang akan memecah biji yang tampak mati itu. Karena ke atas terhalang batu, maka potensi itu akan menyembul berupa akar yang bergerak ke bawah. Akar akan terus menjulur ke bawah sesuai kodratnya mencari sumber air, saudara-saudaraku. Maka keluarlah akar ke bawah. Dia akan mencari sumber air. Saudaraku, dan inilah yang bagi kita yang tidak sedang berduka, saudaraku, kita patut mendoakan saudara-saudara kita. Bagi kita yang sedang merasa tidak sendirian, saudara patut mendoakan sesama kita yang sedang merasa tersendiri itu. Saudaraku, supaya akar itu segera menjalar ke bawah dan mencari sumber air, saudara-saudaraku. Seperti itulah orang percaya, meski tertinggal, meski terpinggirkan, meski dianggap lemah, tidak berdaya, tapi mereka punya anugerah dari Sang Maha Pencipta. Karena itu, kejarlah sumber air kehidupan, baca dan dengarkanlah firman hidup setiap hari. Maka kita akan mengalami terobosan yang tak terduga. Kalau kita tekun membaca firman, kalau kita tekun mendengarkan suara Tuhan setiap hari, itu adalah sumber air kehidupan bagi kita. Maka pada waktunya kita akan melihat sebuah terobosan yang luar biasa. Apa yang dituliskan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 bisa jadi kenyataan bagi kita semua. Bagi mereka yang sedang tersendiri, bagi mereka yang sekarang merasa ditinggalkan. Sebab ayat ini berkata, tetapi sebagaimana tertulis, apa yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang sudah disediakan Elohim bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Saudara, ini yang disediakan Tuhan bagi semua kita, bagi setiap gereja yang sedang merasa tersendiri, ditinggalkan. Saudara tidak sendirian karena ada hadirat Roh Kudus bersama dengan saudara. Dan Roh itu sangat mengasihi kita. Dan Dia akan memberikan sebuah terobosan, sesuatu yang tidak pernah engkau lihat, sesuatu yang tidak pernah engkau sangka-sangka, gak pernah ada dalam pikiranmu, gak pernah ada dalam hatimu, gak pernah didengar oleh telingamu, tapi itu bisa disediakan Tuhan dengan ajaib. Ini yang namanya terobosan, saudara-saudaraku. Saudara, setelah kita berakar ke bawah, maka kita akan bertumbuh ke atas. Itu bukan karena kita hebat, saudara. Bagian kita hanya percaya. Waktu membaca firman, percaya. Ini sumber air hidup bagi saya. Waktu mendengar firman, kita percaya bahwa itulah sumber air hidup bagi kita. Maka kita akan lihat terobosan, saudaraku. Yaitu apa? Tiba-tiba batu-batu besar itu bisa digulingkan oleh tunas yang bertumbuh, saudaraku. Ketika akar bertemu dengan sumber air, maka air hidup itu membanjiri seluruh potensi biji. Potensi biji itu akan menghasilkan tunas yang menyembul ke atas. Potensi itu akan sangat kuat. Perlahan tapi pasti, tunas yang baru itu akan menggeser batu penghimpit yang ada di atasnya. Amin. Saudaraku, ini yang terjadi. Orang bilang mustahil. Orang bilang, aduh, mana mungkin. Dia pasti kehilangan gambar Bapak. Itu anak-anak yang itu. Anak-anak yang di Solo juga. Kehilangan gambar Bapak. Bagaimana bisa anak-anak ini akan mengalami terobosan dalam hidupnya. Kita pikir seperti itu. Tapi Tuhan pikir mereka itu indah baginya. Amin. Saudara, manusia pikir pasti habis. Tapi Tuhan pikir, kamu itu dahsyat, nak. Mereka tidak akan kehilangan gambar Bapa. Karena Bapa sesungguhnya, Bapa yang kekal ada bersama dengan mereka. Amin. Saudaraku, dan itu akan menggeser batu penghimpit yang ada di atas. Meskipun orang bilang mustahil, tetapi potensi yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan air hidup pasti mengalahkan semua kemustahilan. Amin. Saudaraku, seperti ini. Lihat, itu tadinya ada batu-batu yang menutup. Tapi kemudian
Tunas itu bisa menyingkirkan batu penghimpit itu, saudara-saudaraku. Tumpukan batu itu bisa disingkirkan dan dia bisa menyembur keluar sebagai pohon yang baru, tunas yang baru, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, bukankah ini dahsyat? Ini gak perlu disingkirkan oleh orang, gak perlu, dengan sendirinya. Tunas itu akan menyingkirkan batu itu, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena ada anugerah yang besar dari sumber air hidup itu, dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pertumbuhan kurma memang lambat. Ya, jadi kalau dari sini sekecil ini menjadi sebesar ini, itu lama. Memang, saudara. Tapi ini juga harus saudara pahami, tidak ada pertumbuhan yang instan. Semua harus melalui proses. Anak-anak itu akan bertumbuh sesuai dengan prosesnya. Tidak bisa instan. Dia kemudian langsung menjadi gembala, menggantikan ayahnya. Tidak bisa mungkin, saudara. Tapi ada sebuah proses yang harus dijalani. Ada sebuah proses yang harus diikuti. Saudara-saudaraku, ada gambaran tentang proses di China. Ada sejenis bambu 4 tahun dia ditanam, kemudian disirami, dipupuk, tidak kelihatan pertumbuhannya. Tapi pada tahun kelima, setelah disirami dan dipupuk dalam waktu 5 minggu, pada tahun kelima itu, pohon bambu itu tumbuh 27 meter. Dari tadinya sekian, 4 tahun itu cuma sekian aja, saudara-saudara. Ya. Tapi pada tahun kelima, dalam waktu 5 minggu, tiba-tiba dia bertumbuh sangat pesat sekali, sampai 27 meter tingginya. 27 meter. Tentu ini bukan pertumbuhan dalam 5 minggu, saudaraku. Tapi itu adalah pertumbuhan dalam 5 tahun. Betul ya? Memang dalam tahun kelima, dalam 5 minggu, dari 1 meter jadi 27 meter. Bertumbuh 26 meter gitu. Betul. Tapi mengapa dia bisa bertumbuh sampai 26 meter itu, saudaraku? Itu adalah pertumbuhan selama 5 tahun. Proses. Jadi ada kalanya tiba-tiba sudah terjadi sesuatu yang cepat sekali. Tapi ada kalanya kita harus menanti dulu. Sampai waktunya Tuhan bilang, yes, sekarang nak. Lalu anak-anak itu akan jadi dahsyat dan perkasa bagi kemuliaan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saudara, karena itu ketika saudara berhubungan dengan anak-anak, terus doakan mereka. Terus tumpah tangan kepada mereka. Terus, saudara-saudaraku, ingat mereka dalam kebaikan-kebaikan. Ajari mereka kebaikan-kebaikan. Maka satu saat anak itu akan melesat dan indah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi itu sebuah pertumbuhan 5 tahun. Sebuah proses panjang. Ketika terjadi pertumbuhan ke atas, berarti pohon kurma siap menghadapi tantangan baru. Angin, badai, terik matahari di padang gurun itu, mereka siap untuk hadapi, saudara-saudaraku. Namun semua tantangan itulah yang sebenarnya akan membuat akar semakin kokoh tertancap ke dalam tanah, sehingga semakin besar serabut akar yang dapat menyerap air hidup. Itulah yang akan menghasilkan kekuatan dahsyat di dalam mengatasi segala macam cuaca di padang pasir, saudara-saudara. Jadi ketika dia tumbuh, saudara-saudaraku, ini artinya siap untuk menghadapi angin, badai, segala macam cuaca yang ada di padang gurun itu. Namun ketika dia goyang, akarnya itu makin merambat ke bawah, makin merambat ke berbagai tempat, dan mendapatkan penampangnya untuk dapatkan air makin banyak, saudara-saudaraku. Ya, penampang itu artinya permukaan-permukaan dari akar yang mendapatkan air. Kalau tadinya akarnya cuma di sini doang, ini aja yang dapat air. Tapi sekarang air-air yang ada di sini pun bisa didapatkan. Karena penampang akar itu menyerap banyak air yang ada tersedia di dalam tanah itu, saudara-saudaraku. Dan inilah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel yang sedang terpuruk itu, saudara-saudaraku, dijanjikan oleh Tuhan mereka akan dipulihkan.
Mereka akan kembali lagi menikmati bahwa mereka akan berbuah lebat, gitu ya. Mereka akan menjadi berkat. Itu yang dikatakan. Dan betul, saudara-saudaraku, itu terjadi ketika mereka mengalami seperti pohon kurma yang ditanam. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, coba saya kembali dulu sebentar. Serabut akar akan menyerap air hidup, itulah yang akan menghasilkan kekuatan yang dahsyat dalam mengatasi segala macam cuaca di padang pasir. Ya, seperti ini, saudara-saudaraku, ini adalah bertumbuh ke atas, saudara-saudaraku. Dan kita lihat hasilnya adalah berbuah lebat. Kebanyakan buah ada musimnya, tetapi pohon kurma berbuah sepanjang masa. Buah sama dengan kekuatan, berasal dari melimpahnya air kehidupan yang diserap oleh akar. Jadi tanpa persekutuan yang erat dengan sumber air kehidupan, ini air kehidupan itu bukan semata-mata H2O tok, saudaraku. Di sana ada mineral, di sana ada vitamin, di sana ada segala hal yang diperlukan. Itu nutrisi yang paling baik untuk sebuah pohon bisa menghasilkan buah. Saudaraku, Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kita. Amin. Apapun yang jadi keperluan kebutuhan saudara untuk menghasilkan buah, datangnya dari hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kalau kita lepas dari hubungan itu, maka kita tidak akan menghasilkan buah, saudara-saudaraku. Yohanes 15 ayat yang kelima mengatakan, nah ini buah yang lebatnya, saudaraku. Buah yang lebatnya seperti ini. Lihat, buahnya lebat banget ya. Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah cabang-cabangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apapun. Tanpa Tuhan Yesus, jangan pernah saudara andalkan kekuatanmu. Jangan pernah saudara andalkan kecerdasanmu, kebijakanmu. Jangan saudara andalkan kekayaanmu, kekuasaanmu. Andalkan Tuhan Yesus. Itu lagu pertama tadi yang Pak Michael ajak kita nyanyi. Lagu pertama atau lagu kedua ya? Lagu pertama. Mari kita andalkan Tuhan kita. Amin. Dalam persekutuan dengan Tuhan, kita bisa berbuah banyak. Lepas dari pokok anggur yang benar, kita akan kering dan mati. Tapi kalau kita menempel terus pada pokok anggur yang benar, kita mendapatkan nutrisi dari akar. Sepenuhnya kita akan menghasilkan bukti dari kekuatan itu, yaitu buah-buah yang lebat, saudara-saudara. Saudara, jadi Pemazmur selaku leluhur umat Israel, jadi kitab Israel itu adalah Torah, Nevi'im, dan Ketubim. Ketubim ini diantaranya kitab Mazmur. Dalam Mazmur itu ada yang ditulis oleh Musa, ada Mazmur yang ditulis oleh Daud, ada Mazmur yang ditulis oleh Salomo, ada Mazmur yang ditulis oleh Asaf, ya, Bani Korah. Ada banyak mazmur-mazmur ditulis dan itu jadi kitab Ketubim. Sebelum pembuangan, kitab Ketubim itu sudah menjadi bacaan mereka, saudara-saudara. Jadi pembuangan adalah anak cucu dari sang pemazmur. Penulis Mazmur 92 adalah leluhur dari umat Israel yang sedang sendirian itu. Namun penulis Mazmur sudah menubuatkan bahwa ada metode Tuhan. Dan hasilnya akan seperti ini kalau kamu ikuti prinsip-prinsipnya Tuhan. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15 mengatakan begini. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Siapa yang mengambil contoh pohon kurma? Payahya. Payahya nggak ngambil begitu saja. Payahya ngambil dari Mazmur 92, saudara-saudara. Karena memang Tuhan menyediakan sebuah ilustrasi, sebuah model, sebuah prinsip yang telah tertulis sebagai nubuatan bagi bangsa itu yang kelak akan ditinggalkan oleh orang-orang hebatnya. Bangsa itu tidak pernah dibiarkan sendirian oleh Tuhan. Amin. Demikian juga dengan keluarga-keluarga yang sedang berduka. Mereka tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Amin. Sudah ada, saudara, Mazmur 92. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, yang akan bertumbuh seperti pohon ara di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Yahweh akan bertunas di pelataran Elohim kita. Ayat berikutnya,
14 dan 15. Pada masa tua pun mereka akan tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk mendeklarasikan bahwa Yahweh itu tulus. Dialah batu cadasku. Di dalam dia tidak ada kesalahan apapun, tidak ada ketidakadilan. Banyak orang berpikir, kok gak adil banget. Mungkin bagian dari keluarga sedang bertanya-tanya, kok gak adil Tuhan? Dalam Tuhan Yesus HaMasiah, dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada ketidakadilan. Karena dia punya rencana yang tidak terselami oleh kita. Tapi dia sudah menentukan kita berharga baginya, indah baginya. Amin. Saudaraku, itu sebabnya saudara-saudaraku, ini sudah tertulis. Kalau kita ikuti metode pohon kurma, maka hasilnya saudaraku, kita akan menjadi gemuk dan segar. Ya, kita bisa mendeklarasikan bahwa Yahweh itu tulus dan dia batu cadas kita. Dalam dia tidak ada kesalahan apapun. Saudara-saudara, legasi yang ditinggalkan oleh Musa kepada Yosua, legasi yang ditinggalkan oleh para hamba Tuhan yang tadi saya sebutkan, ya, para Ditya, para Hanaya, kepada keluarganya, saudara, itu semua akan menjadi gemuk dan segar, ya, sehingga mereka bisa mendeklarasikan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang tulus dan benar, dan tidak ada ketidakadilan, tidak ada kesalahan apapun padanya. Dalam merancang hidup saudara, secara detail dia tahu tidak ada salah, satu pun tidak ada salah. Kita nggak ngerti secara detail tujuan hidup kita. Bahkan banyak para filsuf di dunia ini yang bertanya-tanya, apa sih sebetulnya tujuan hidup itu? Mereka bertanya-tanya, saudaraku, sehingga ada seorang filsuf besar dari Universitas di Illinois di Amerika, ya, saudaraku, dia meminta rekan-rekannya para filsuf di seluruh dunia ini untuk memberi meminta jawaban. Apa sih menurut Anda tujuan hidup? Dan tidak ada satupun, kalau ada yang mendeskripsikannya, maka itu deskripsi, mereka bilang ini deskripsi subjektif saya. Ini deskripsi saya dari pengalaman. Tapi saya nggak tahu sebetulnya seperti apa. Dan bahkan dari 250 filsuf lain yang diberitahu itu, mereka, para filosofi ya, mereka menjawab, kalau kamu tahu, kamu aja deh yang tolong deskripsikan apa sih tujuan hidup itu. Dan bukan ada yang tahu. Saudaraku, sebab ini adalah sebuah rahasia dari Yang Maha Kekal. Hanya dia yang tahu detail dalam hidup saudara. Tetapi saudaraku, yang dia beritahu kepada kita bahwa dia membuat rencana yang paling indah buat hidup setiap kita. Amin. Itu yang kita tahu. Dan dia tidak pernah ada kesalahan apapun dalam mengatur hidup kita. Yang pulang dengan cepat, yang pulang sampai berusia lanjut, tidak ada bedanya di hadapan dia. Bagi dia semuanya adalah indah pada waktunya. Amin. Amin. Itu sebabnya kita harus mengerti apa-apa yang Tuhan atur dalam hidup kita ini. Buah yang terus-menerus dihasilkan pohon kurma itu manis. Perhatikan. Jadi buah yang dihasilkan terus-menerus. Pohon kurma itu gak ada musimnya, dia berbuah terus sepanjang masa. Dan buahnya manis terus. Gak ada, oh ini musim kemarau, buahnya jadi asam. Gak ada. Tetap manis buahnya, amin. Nah itu sebabnya sudah pertanyaan buat kita. Maniskah buah kehidupan Anda? Sehingga Bapak dipermuliakan. Sehingga kita bisa menjadi berkat. Ini jadi pertanyaan buat kita, saudara. Yohanes 15 ayat 16a dan ayat 8a mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu dan menempatkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu akan terus ada, terus tetap sepanjang masa. Buahmu itu akan tetap. Musim kemarau, musim hujan, atau kalau pas musim semi, musim panas, musim gugur, musim salju, buahnya tetap ada. Amin.
Dan ayat 8a mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. It's all about Elohim. Ini semua tentang Yeshua HaMasiah, bukan tentang pendeta besar siapa, bukan tentang Yahya Iskandar apalagi, bukan. Kalau kita ibadah di tempat ini, saudara sedang menyembah Tuhan Yeshua HaMasiah, amin. Dan kepada dialah segala pujian, hormat, kemuliaan harus kita berikan. Sebab segalanya dari dia, oleh dia, maka kepada dia kita harus berikan kemuliaan, saudara-saudaraku. Kalau saudara berbuah-buah, bukan untuk kebanggaanmu, saudara. Kalau saudara berbuah-buah, itu berarti saudara sedang memberi kemuliaan kepada Tuhan kita. Dan ini yang harus terjadi, saudara-saudaraku. Kalau generasi Yosua itu nanti berbuah lebat, maka biarlah mereka tidak melupakan bahwa itu terjadi akibat hubungan mereka yang indah dengan sumber air hidup itu. Amin. Sehingga segala kemuliaan bisa diberikan kepada Tuhan kita, Yeshua HaMasiah. Demikian saudara-saudaraku, khotbah saya hari ini kiranya memberi pencerahan kepada kita sekalian. Karena bisa jadi suatu saat kita semua akan mengalami rasa tertinggal itu. Kita hidup di dunia yang fana, tubuh darah daging bisa selesai berkiprah di dunia ini. Mungkin saudara akan merasakan seperti yang sedang dirasakan oleh keluarga-keluarga yang sedang berduka ini. Seperti yang dirasakan oleh bangsa Israel yang ditinggalkan oleh orang-orang hebatnya ke pembuangan. Tetapi Tuhan tetap ada bersama dengan bangsa Israel. Tuhan tetap ada bersama dengan umat pilihan Tuhan, bersama dengan saudara dan saya. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagi lagu tadi, saudara-saudaraku. Saya undang pemain musik menyanyikan lagu Sungguh Besar Pengorbananmu Bagiku. Tak terselami. Keindahan kita adalah akibat dari pengorbanan Yesua. Bukan karena hebatnya kita, mampu berakal, mampu, tidak. Kemampuan saudara bertumbuh adalah akibat saudara berjumpa dengan sumber air kehidupan, Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Mari kita nyanyikan lagu ini dan ingat selalu perkataannya bahwa kita itu indah di mata Tuhan. Sehingga ini menguatkan saudara semua. Kita bangkit berdiri, saudaraku, nyanyikan lagu ini dengan iman. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaan, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi,
yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu mendampingi kami. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu, sumber air hidup. Engkau memberikan pengorbanan supaya kami dapatkan sumber air hidup. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, katakan sekali lagi, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu. Hari ini kita akan bersama-sama menikmati perjamuan Tuhan. Saudara, ingat pengorbanannya sungguh besar, membuat kita bisa melekat padanya selalu sebagai pokok anggur yang tidak bisa lepaskan sarang-sarangnya. Kita cabang-cabangnya tetap menempel pada pokok anggur ini. Haleluya. Yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, indah, sungguh indah, indah, sungguh indah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sungguh indah Tuhan. Haleluya. Pengorbanan-Mu tak terselami. Sungguh indah dan sungguh dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini menguatkan, meneguhkan, dan membangkitkan kami untuk selalu berakar lebih dalam, untuk selalu bertumbuh dan berbuah yang manis, untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Semuanya itu bisa terjadi jika kami tetap menyerap air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Hamasiah sebagai air yang hidup. Mayim Hayim. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan, kami telah mempersiapkan hati kami untuk masuk di dalam sakramen perjamuan Tuhan, di mana perjamuan Tuhan mengingat akan pengorbanan, akan kematian Tuhan Yesus Hamasiah yang mati di kayu salib untuk menebus dan menghapus segala salah dan dosa umat manusia. Bagi setiap orang yang percaya diberikan kehidupan yang kekal, kehidupan abadi, kehidupan surgawi, kehidupan ilahi, kehidupan yang penuh arti. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami imani, di saat kami makan roti dan minum anggur yang adalah bentuk dari tubuh dan darah Tuhan Yesus Hamasiah, disitulah ada persatuan kesatuan Tuhan Yesus Hamasiah. Dan di saat itulah kami menyatu. Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan. Dan disitulah ada jalan keluar.
jalan keluar dari segala himpitan, dari segala persoalan, dari segala penindasan. Jalan keluar untuk mendapat berkat-berkat surgawi, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menikmati perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Bagi saudara-saudari, mari kita persiapkan roti di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi-tinggi. Bagi saudara yang ikut perjamuan kudus di rumah, mari kita angkat bersama-sama roti di tangan kanan kita dan dengarkan baik-baik firman Tuhan berikut ini. Lalu Yesua berkata kepada mereka, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia." Sungguh luar biasa saudara. Inilah bentuk persekutuan Tuhan Yesus Hamasiah yang selalu menyintai umat tebusannya untuk selalu bersekutu, bersatu, menyatu di dalam dia. Oleh sebab itu, Rasul Paulus oleh pimpinan Roh Kudus mengatakan demikian. "Sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku.'" Saudara, bukankah roti yang adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Hamasiah sudah ada di tangan kita? Mari kita makan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Saudara, mari kita persiapkan cawan anggur di tangan kanan kita. Dan kita angkat tinggi-tinggi untuk menghormati pengorbanan darah Tuhan Yesus Hamasiah. Dan dengarkan baik-baik firman Tuhan berikut ini. "Dan demikian pula cawan itu, sesudah makan seraya berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya, sebagai peringatan akan aku. Sebab sesering kamu dapat makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang." Saudara, bukankah cawan anggur yang adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Hamasiah sudah ada di tangan kita? Mari kita minum dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan yang sungguh dalam sungguh dahsyat dan sungguh heran. Kami bersyukur, berterima kasih memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Walaupun sepertinya kami dihimpit, kami ditindas, kami dihadang, dan kami dihalang-halangi. Tetapi semuanya itu Tuhan akan memberikan jalan keluar, jalan kebebasan, jalan kemenangan, jalan penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Yaya Iskandar yang telah Engkau pakai dengan dasar dan luar biasa, menaburkan benih firman Tuhan yang hidup. Dan biarlah firman itu boleh hidup di dalam kehidupan kami. Benih itu berakar lebih dalam, bertumbuh, dan berbuah untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah semuanya itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan biarlah melalui pertumbuhan kami,
biarlah melalui buah-buah kami yang Tuhan nyatakan boleh menjadi kesaksian untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Yaya Iskandar dengan lebih heran, lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Dan jadikan hamba-Mu ini untuk menjadi alat-Mu menjangkau jiwa-jiwa baru untuk dimenangkan. Dan biarlah melalui pelayanan hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk bertobat percaya bahwa Yeshua HaMasyiah adalah Tuhan Juru Selamat seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, istri, anaknya, serta menantunya. Tuhan urapi berkati untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk rekan-rekan yang ambil bagian dalam pelayanan. Bagi the WL Singer, tim musik, media tayang, sound system, maupun usher, bahkan perakam Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati di dalam pelayanan mereka Tuhan. Supaya di dalam hidup mereka ada kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan mengurapi memberkati di dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan mengurapi memberkati setiap mereka apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan. Jadikan semuanya itu berhasil untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat yang hari ini tidak bisa ikut hadir atau mungkin halangan atau mungkin ada yang sakit. Kami percaya bahwa sesuai dengan janji firman-Mu bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaatnya. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengabaikan gerejanya. Karena gereja adalah rumah Tuhan. Gereja adalah milik Tuhan. Tidak mungkin gereja ditinggalkan begitu saja. Tetapi Tuhan senantiasa menyertainya. Oleh sebab itu, bagi mereka yang sakit, biarlah Tuhan kiranya Engkau menjamah sakit penyakitnya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus HaMasyiah, semua sakit penyakit disembuhkan. Dengan iman dan yakin kami percaya bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus HaMasyiah itulah obat di atas segala obat. Dialah tabib yang ajaib yang menyembuhkan segala berbagai macam penyakit. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan, jikalau kemarin Bapak yaitu Bapak Hutapea, Bapak Hotman Paris Hutapea yang kemarin didoakan di sini, kami mendengar kabar seturut dengan pengakuannya yang telah mendapat penjelasan dari dokter. Setelah didoakan, dia tidak jadi pasang ring karena semuanya itu sudah Tuhan sembuhkan dengan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasyiah, segala sakit penyakit sudah dilenyapkan. Dan kami percaya, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus HaMasyiah, semuanya itu disempurnakan. Apapun yang diderita oleh Bapak Hotman Paris Hutapea, semuanya itu sudah diangkut, dibawa oleh Tuhan Yesus HaMasyiah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kerja-Mu, untuk kuasa-Mu, untuk mujizat-Mu yang terjadi atas kehidupan Bapak Hotman Paris Hutapea. Biarlah dalam kehidupannya yang Tuhan jamah ini boleh menjadi kesaksian untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak. Bapak kami juga berdoa di mana hamba-hamba-Mu yang setia telah Engkau panggil terlebih dulu. Baik itu hamba-Mu Bapak Nathanael, Gembala GBT Tuba GBT yang ada di Solo maupun Bapak Raditya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tetap akan memelihara keluarganya. Engkau akan tetap setia mendampingi jemaatnya, akan bisa berakar, akan tetap bertumbuh dan berbuah seturut dengan rencana-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kuatkan iman mereka Tuhan, keluarga yang ditinggalkannya. Teguhkan iman percaya mereka untuk selalu berakar, bertumbuh, dan berbuah, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa negeri Indonesia ini Tuhan. Bapa, biarlah ya Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan, bermurah hati kepada bangsa negeri Indonesia ini. Lewatkan situasi kondisi pandemi yang saat ini masih terus terjadi. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa negeri Indonesia ini. Oleh sebab itu kami berdoa untuk para tim petugas
COVID-19. Tuhan mengurapi, memberkati mereka, melindungi mereka, dan memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Bagi mereka yang kena dampak COVID-19, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, oleh bilur-bilurnya disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, yang telah Engkau berikan mandat amanat untuk memimpin bangsa negeri Indonesia ini. Berikan Tuhan hikmat, marifat, kebijaksanaan di dalam menjalankan kepemimpinannya ini, supaya negeri Indonesia ini boleh menjadi negeri yang memuliakan nama-Mu. Biarlah Indonesia ini lebih damai, lebih makmur, dan lebih sejahtera di bawah kepemimpinan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh para menteri-menterinya. Tuhan urapi, berkati di dalam pekerjaannya, di dalam keputusan-keputusan dan kebijaksanaannya. Semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu yang boleh terjadi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk penjaga keamanan negeri Indonesia ini, baik itu TNI, Polri, maupun satgas-satgas yang lain. Tuhan mengurapi, memberkati di dalam tugas-tugas mereka, melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu dimanapun dia berada. Tuhan mengurapi, memberkati dalam pelayanan mereka, dan memberkati setiap orang-orang yang dilayani, supaya mereka boleh mengenal Engkau, boleh menerima Engkau, dan boleh percaya bahwa Yeshua HaMasyiah adalah Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk visi misi GBT itu Bertambah Emas ini. Di dalam program-program yang sudah dijalankan, baik itu PA Tabernakel setiap hari Jumat, maupun visi yaitu visitasi kunjungan ke berbagai STT di seluruh Indonesia, untuk membagi-bagikan berkat, yaitu kitab suci Bil maupun buku Mengapa Nama Yahweh Semakin Populer dan Obat Ivermectin Tuhan. Bila Tuhan semuanya itu boleh menjadi berkat bagi mereka, dan bila semuanya itu boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk daerah DKI dan sekitarnya. Bila Shalom-Mu, damai sejahtera-Mu terjadi atas DKI dan sekitarnya ini. Biarlah DKI ini DKI yang aman, yang tentram, yang damai, yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja seluruh muka bumi, baik itu di negeri Indonesia maupun di luar negeri. Bila Tuhan kiranya Engkau berikan roh persatuan kesatuan untuk selalu mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Dan bila semuanya itu boleh menjadi kesaksian untuk boleh semua orang datang bersujud menyembah Yeshua HaMasyiah adalah Tuhan Juru Selamat seluruh umat manusia. Terima kasih Bapa. Kami tak lupa memberkati kota Yerusalem, Bethlehem, dan umat tebusan-Mu, umat Israel, orang-orang pilihan-Mu. Biarlah Shalom-Mu, damai sejahtera-Mu turun atas bangsa Israel, orang Yahudi, kota Yerusalem dan Bethlehem, serta sekitarnya. Biarlah kasih anugerah-Mu turun atas mereka, dan biarlah hujan pertobatan-Mu terjadi atas mereka, dan biarlah mereka bersembah sujud mengakui bahwa Yeshua adalah Mesias, Yeshua adalah Juru Selamat, bahwa Yeshua adalah Tuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami satu di antara lain akan kembali ke tempat masing-masing, akan pulang ke rumah masing-masing. Namun jauh sebelumnya kami akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Yaya Iskandar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Pegang dadamu dan katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Kami sangat percaya mujizat bukan hanya terjadi di tempat ini, tetapi mujizat, kesembuhan, pemulihan, kemenangan terjadi juga dalam hidup kami semua sepanjang hari setiap waktu. Karena kami yakin Roh Kudus bukan hanya hadir di tempat ini, tapi Roh Kudus hadir juga di dalam setiap diri kami, menyertai kami. Itulah Tuhan yang Immanuel. Dan kami akan menerima berkat surgawi. Karena itu kami menadahkan tangan, membuka hati, menerima berkat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah dan bawalah kasih karunia dari Tuhan kita, Yesua HaMasiah, kasih dari Bapa Surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai hidup saudara melewati berbagai macam tantangan kehidupan, yang tidak pernah membiarkan saudara sendirian, yang akan membangunkan saudara ketika saudara terjatuh, yang tidak akan membiarkan saudara tergeletak, yang akan membuat hidup saudara menjadi berkat bagi sesama, karena Yahweh memberkati saudara dan melindungi saudara. Yahweh menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan shalom-Nya. Kita menerima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom, damai Tuhan turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Tuhan sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Putra, Roh